Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bilang, Bang, coba formasi dengan skema 2 striker bang. Kira-kira bagus atau enggak jika diterapkan musim ini? Oke guys, jadi hari ini saya akan menggunakan formasi dengan skema 2 striker, dan formasi yang akan saya gunakan yaitu formasi 4-4-2 klasik. Oh ya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan selain itu saya rekomendasikan juga buat para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang barangkali mau top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasikan kamu top up di Instagramnya Kiano Store, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, jadi saat ini perkembangan sepak bola menjadi lebih modern ya guys ya, dan ternyata perubahan ini berdampak juga pada taktik maupun strategi permainan tim. Ya, formasi 4-4-2 yang sebelumnya mengganas pada eranya kini seolah punah guys. Sudah jarang sekali tim-tim besar menggunakan skema formasi 4-4-2 klasik. Di era 1990-an, penggunaan formasi 4-4-2 sangat familiar di kalangan sepak bola Inggris. Banyak klub-klub yang menerapkan strategi ini guys. Namun seiring perkembangan sepak bola yang menjadi lebih modern, membuat formasi 4-4-2 di zaman saat ini dianggap sudah punah. Selain tak lagi efisien dalam mendulang gol dan memastikan kemenangan, kreativitas yang ditimbulkan dari para pemain juga tidak terlalu mendukung. Sejarah formasi ini diawali oleh Viktor Maslov, pelatih asal Rusia yang dianggap sebagai penemu pakem formasi 4-4-2 dalam dunia sepak bola nyata guys. Di Indonesia sendiri, sosok yang mempopulerkan strategi ini adalah Coach Endang Witarsa yang saat itu menukangi Persija Jakarta medio 1960-an guys. Penggunaan 4 pemain bertahan, 2 bek tengah diapit 2 bek kanan dan kiri sebelum berevolusi sebagai bek sayap di era modern. Dan saat itu tanpa adanya libero ya guys ya, formasi 4-4-2 semakin populer dan AC Milan menjadi tim yang mendapat keberuntungan bersama Arrigo Sacchi di era 1980-an guys. Namun seiring berjalannya waktu, formasi ini sudah tidak lagi efektif dalam proses penyerangan dengan 2 bek sayap yang cenderung turut membantu maju ke depan guys. Bek sayap yang akan menyebar ke sisi-sisi, tujuannya untuk memberi umpan silang atau umpan jarak jauh di area kosong tim lawan. Meskipun begitu, beberapa di antaranya menggunakan metode ini sebagai cara merobek pertahanan lawan dari luar kotak penalti. Misalnya seperti Arjen Robben yang terkenal dengan cutting inside dari sisi kiri pertahanan lawan, yang diakhiri dengan sepakan kaki kiri yang sangat mematikan guys. Formasi ini kemudian kembali mengalami perubahan fungsi. Ya, Diego Simeone dengan Atletico Madrid menerapkan sistem bertahan level ganda. Banyak pemain bertahan di area pertahanan tanpa adanya peran bek sayap untuk menyerang ke area pertahanan lawan guys. Proses penyerangannya selalu diawali dari area tengah. Jadi demi memiliki sistem pertahanan yang kokoh, hingga tak jarang banyak yang menganggap sistem Simeone sebagai negatif football. Pasalnya, cara bertahan seperti Atletico juga disertai dengan strategi mengulur waktu dan permainan keras terhadap pemain lawan guys. Nah, selain Diego Simeone, Sir Alex Ferguson juga kerap kali menggunakan formasi 4-4-2 klasik dengan menempatkan gelandang yang cenderung bermain melebar, yang bisa menyerang di sekitar garis pertahanan lawan untuk memberikan umpan silang. Namun dia juga menempatkan gelandang box to box guys untuk mendukung serangan di area tengah. Dan kedua penyerang sering melakukan dribble spin serta merotasi agar terlihat lebih seperti pemain nomor 9 atau nomor 10. Sementara back sayap juga akan cenderung bermain ke depan, tetapi sebagian besar melalui gerakan tumpang tindih yang tertunda. Dan hanya ketika lini tengah berada dalam perlindungan secara defensif, mereka akan menekan lini pertahanan lawan dengan menggunakan formasi 4-4-2 yang sama. Namun mereka juga sering bermain di blok tengah pada kesempatan tertentu. Hal ini mengundang tim lawan untuk maju
dan membuat lini pertahanan mereka terbuka, hingga Sir Alex Ferguson seringkali mengandalkan serangan balik cepat yang tentu saja sangat berbahaya. Dan nyaris sepanjang karirnya, Sir Alex Ferguson seringkali menerapkan pakem dengan formasi 4-4-2 klasik, guys. Dan hari ini mari kita coba seberapa bagus formasi 4-4-2 jika diterapkan ke dalam game Top 11. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa taktik, strategi, dan formasi yang akan saya terapkan kali ini murni pendapat saya pribadi ya guys ya. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi kurang lebih formasinya seperti ini ya guys ya. Jadi di sini saya menempatkan penjaga gawang dengan gaya main sweeper keeper. Di posisi center back ada stopper dan juga back pengolah bola. Kemudian di sampingnya saya menempatkan 2 fullback. Sementara di area tengah di sini saya menempatkan 1 gelandang jangkar untuk menampingi gelandang box to box. Dan di posisi sayap ada 2 winger. Sementara di depan saya menempatkan 2 striker. 1 striker dengan gaya main false line dan satunya lagi striker dengan gaya main target man guys. Lalu untuk taktiknya sendiri, kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara FC Buteng versus Mariners FC di matchday ke-14 kompetisi Liga musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke guys, jadi ini adalah line up dari kedua kesebelasan, dimana jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu keseluruhan cukup berimbang, tapi jika kita perhatikan dari segi kualitas individu, FC Buteng sedikit lebih diunggulkan di laga kali ini. Dan pertandingan pun akan segera berlangsung. Jadi mari kita lihat sebagus apa formasi 4-4-2 jika diterapkan ke dalam game Top 11 musim ini. Yuk, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan kita perhatikan kick off babak pertama sudah dimulai, di mana FC Buteng mengambil skuit pundar. Dan sekarang kita berperan sebagai tuan rumah, Mariners FC sebagai tim tamu yang akan kita hadapi di matchday ke-14 musim ini. Mariners FC membangun serangan dari area tengah, tapi sayang sekali Ivar Jenner menjambak rambut Daud. Pelanggaran dilakukan oleh Ivar Jenner dan menghasilkan tendangan bebas untuk Hernandez kali ini. Cukup baik tepisan yang luar biasa dilakukan oleh Hernando Ari pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan di awal babak pertama. Satu kesempatan yang gagal dimaksimalkan oleh penyerang dari Mariners FC. Kali ini Komang Teguh umpan kepada Rio Fahmi. Ramadan Sananto kepada Witan Sulaiman pemirsa di bawah pemain. Rafael Struik bagus sekali, tembak saja dan gol. Rafael Struik berhasil mencetak gol cepat di menit ke-8 dan membawa FC Buteng unggul 1-0 atas tim tamu pemirsa. Kerjasama yang cukup apik dilakukan oleh pemain depan FC Buteng. Di menit ke-11 kita lihat lemparan ke dalam, ada Witan Sulaiman, Nathan Joaon umpan ke tengah, Ivar Jenner yang dituju, Ramadan Sananta. Ivar Jenner kembali, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Hernandez di menit ke-12. Dengan bebas akan dilakukan kali ini pemirsa. Mari kita lihat Rafael Struik yang dituju sebagai eksekutor atau membuat golden. Oh, sayang sekali kali ini satu kesempatan berhasil digagalkan oleh Paul Celias, sang penjaga gawang Mariners FC yang bermain cukup bagus di laga kali ini. Mariners FC mencoba untuk membalas serangan. Idris di sana coba menarik keluar pemain FC Buteng ke tengah. Tahir, Idris umpan jauh ke sisi sebelah kiri, ada Daud di sana, hantam saja, tapi beruntung sepakan Daud masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Buteng yang dikawal oleh Hernando Ari. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 1-0 pemirsa. Menit ke-17, Fatma Arhan, Ivar Jenner umpan kebalik belakang, umpan jauh ke depan. Nathan Joaon yang dituju, bagus sekali Nathan Joaon. Sayang sekali satu kesempatan lagi-lagi gagal dimaksimalkan dengan baik. Nathan Joaon yang berhadapan 1-on-1 dengan sang penjaga gawang tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik pemirsa. Tembakannya masih bisa diblok dengan sangat luar biasa. Kali ini Marcelino Ferdinand mendapat satu kesempatan. Rafael Struik umpan kepada Nathan Joaon. Rafael Struik kembali, umpan yang sangat baik. Oh, Ivar Jenner kali ini membuang-buang peluang yang sangat-sangat baik di
depan mulut gawang Mariners FC, tapi sayang sekali sepakan jarak dekatnya masih melambung keluar lapangan. Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, bagus sekali Marcelino Ferdinand lewat penjagaan Marcelino Ferdinand dan double save yang sangat spektakuler dilakukan oleh penjaga gawang Mariners FC pemirsa. Lagi-lagi satu kesempatan yang sangat-sangat terbuka di depan mulut gawang dari Mariners FC tidak mampu diselesaikan dengan baik. Serangan kembali dilakukan tapi berhasil digagalkan kali ini. Banyak membuang-buang peluang. Kali ini kita coba untuk menyerang dari bawah kedua sayap. Kita lihat dengan gaya umpan panjang, mampukah kita mencetak gol ke gawang mereka? Tendangan sudut kali ini Marcelino Ferdinand tanduk saja. Lagi-lagi sang penjaga gawang Mariners FC mampu menggagalkan beberapa peluang emas yang didapatkan oleh pemain FC Butong pemirsa. Finishing yang tidak cukup baik dari pemain-pemain depan maupun pemain tengah dari FC Butong tidak mampu menambah pundi-pundi gol. Kali ini Rafael Struijk dan tidak cukup baik sepakan dari Rafael Struijk di babak pertama pemirsa. Tembakannya masih mampu diamankan dengan sangat mudah oleh penjaga gawang Mariners FC. Komang Teguh, Ivar Jenner, umpan ke samping maksudnya berhasil dipotong dan menghasilkan serangan oleh cepat. Ada Barreiro di sana, Daud umpan terobosan bagus sekali dan ternyata Sukumaran terjebak offside. Ya, pergerakan yang cukup baik dari pemain belakang FC Butong di babak pertama. Dia berhasil menjebak pemain depan Mariners FC, tidak mampu untuk bisa menyamakan kedudukan di babak pertama. Lemparan ke dalam, Pratama Arhan, Habner, umpan ke tengah, Nathan Joaon yang dituju, coba untuk mengecolin di tengah tim lawan. Farjener kembali umpan jauh ke depan Rafael Struijk, bagus sekali Rafael Struijk dan gol kali ini dari skema yang sangat baik. FC Butong mampu mengemas satu gol lagi dan membawa keunggulan 2-0 atas tim tamu pemirsa. Ya, umpan yang sangat luar biasa dilakukan oleh pemain FC Butong. Dan kali ini Mariners FC mencoba untuk membangun serangan. Berbahaya, ada Sukumaran di sana, sang penggiring bola yang ya. Satu kesempatan, hanya butuh satu kesempatan mereka menyamakan kedudukan. Luar biasa, tembakan yang sangat baik dilakukan oleh pemain dari Mariners FC pemirsa. Paruh waktu, skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Tapi tetap saja Mariners FC bermain sangat hati-hati dan mereka mampu memaksimalkan satu peluang yang ada dan mereka mampu mencetak gol dengan minimnya peluang yang mereka dapatkan di babak pertama. Ya, kali ini kita menghadapi formasi yang agak sedikit acak-adul, tapi mereka tetap memiliki kapasitas yang luar biasa dan kita harus tetap berhati-hati menghadapi mereka. Oke, kali ini kita coba agak sedikit tarik ke depan Ramadan Sananta sejajar dengan striker target man, dimana di babak pertama kita hanya bisa mengemas 2 gol dan tim lawan mengemas 1 gol. Meskipun di sini kita perhatikan bahwa lini pertahanan mereka sangat buruk, tapi penjaga gawang mereka bermain sangat luar biasa pemirsa. Rafael Struijk kembali menguasai bola, akankah berbuah gol Rafael Struijk dan gol nomor punggung 11, tapi sayang sekali ada potensi offside pemirsa. Harusnya onside. Kita lihat tangan dari onside ternyata pemirsa, bagus sekali. Dan gol tercipta, Rafael Struijk berhasil mencetak gol kembali di awal babak kedua dan membawa FC Butong unggul 3-1 atas tim tamu pemirsa. Kerjasama yang sangat luar biasa dilakukan oleh FC Butong. Pratama Arhan, Habner, Ivar Jenner, umpan jauh ke depan lagi-lagi yang dituju Nathan Joaon, tapi satu lagi kesempatan gagal dimaksimalkan. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 3-1 pemirsa. Menit 58 kali ini kita akan memberikan bonus latihan kondisi dan Nathan Joaon lagi-lagi menjambak rambut dari Mariners FC. Pelanggaran dilakukan, tendangan bebas akan diberikan kepada Fernandes. Ancang-ancang Fernandes nyaris saja, tapi beruntung sepakan Fernandes masih melambung tipis di atas Mister Gawang FC Butong pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 3-1 di babak kedua. Lempar ke dalam, Rio Fahmi umpan pada Komang Teguh ke belakang, Abdul yang dituju, umpan pendek pada Witan Sulaiman, jauh ke depan maksudnya dituju Ramadan Sananta dan lagi-lagi berhasil dihentikan oleh pemain dari Mariners FC. Bielka Holias, sang penjaga gawang dari Mariners FC bermain sangat baik di laga kali ini pemirsa.
Dia mampu beberapa kali menghentikan tembakan yang sangat-sangat baik. Kali ini umpan crossing Nathan Joaon. Kali ini satu kesempatan dari jarak yang cukup dekat, tapi tandukan Nathan Joaon masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Mariners FC. Mariners FC mencoba untuk membalas serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Idris di sana. Bagus sekali, cukup tenang. Tapi ada tackle yang luar biasa dari Rio Fahmi pemirsa. Serangan pun gagal dilakukan. Menit ke-74, skor masih 3-1 untuk keunggulan tuan rumah. Penurunan performa dan peningkatan performa terlihat dari pemain tengah Mariners FC yang mulai kembali menemukan performa terbaiknya di laga kali ini. Rio Fahmi umpan ke tengah Ivar Jenner yang dituju. Bagus sekali, kita lihat Ivar Jenner dan satu peluang yang didapatkan oleh Ivar Jenner masih tepat di pelukan penjaga gawang dari Mariners FC pemirsa. FC Buteng kembali melakukan tekanan, umpan ke depan maksudnya Ramadan Sananta yang dituju. Kita lihat satu kesempatan yang sangat baik. Ramadan Sananta terlalu terburu-buru dan terlalu tergesa-gesa melakukan sepakan yang tidak terlalu baik. Tembakannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Nathan Joaon, Marcelino Ferdinand coba melewati penjagaan. Marcelino Ferdinand, gol! Marcelino Ferdinand, nomor punggung 7 dari FC Buteng kembali mengemas satu gol untuk membawa FC Buteng unggul 4-1 atas tim tamu pemirsa. Luar biasa kita lihat pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Kali ini tekanan kembali dilakukan di menit-menit akhir pertandingan. Ada Ivar Jenner yang dituju. Jelas kita lihat pergerakan yang sangat baik tapi beruntung. Pergerakan yang cukup baik dapat dibaca oleh pemain Mariners FC. Tidak ada gol yang tercipta kali ini pemirsa. Skor masih 4-1 di akhir babak kedua dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil menundukkan dan memporak-porandakan lini pertahanan Mariners FC dengan skor telak 4-1 di kandang sendiri. Ya, Rafael Struijk bermain sangat luar biasa dan dia mengemas 3 gol pemirsa. Hat-trick yang sangat baik dilakukan oleh Rafael Struijk sebagai penyerang target man, menjadi tumpuan utama, menjadi ujung tombak utama tim kita. Dia mampu menghancurkan lini pertahanan Mariners FC dengan sangat luar biasa. Ya, jelas dari ball possession di sini kita unggul 64 berbanding 36% dan di sini kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan. Total 23 kali percobaan tembakan, 13 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sementara Mariners FC hanya bisa melakukan 6 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Ya, di sini Rafael Struijk memang membuat lini pertahanan Mariners FC tak berdaya pemirsa. Dan kita mampu melakukan tugas kita dengan sangat baik hingga bisa menundukkan tim tamu dengan luar biasa. Witan Sulaiman memberi asis untuk Rafael Struijk di menit ke-8. Dia bermain sangat baik juga di sisi sebelah kanan. Sementara dari shot efisiensi sendiri, di sini memang Mariners FC lebih efisien karena melakukan lebih sedikit percobaan tembakan, tapi mereka tepat sasaran. Ya, dari 2 kali percobaan tembakan yang tepat sasaran, 1 berbuah gol dan itu membuat mereka lebih efisien. Sementara dari zona serangan, Mariners FC mencoba untuk lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 48%, sementara FC Buteng juga sama menyerang dari area tengah tapi agak sedikit menyebar serangannya, entah itu dari tengah, dari sisi sebelah kiri maupun dari sisi sebelah kanan, tapi dominan dari area tengah sebanyak 39% dan dari sisi kiri sebanyak 33%, di mana ada Marcelino Ferdinand yang bermain cukup baik di laga kali ini. Sementara untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Rafael Struijk yang mengemas hat-trick di laga kali ini pemirsa. Luar biasa kerjasama apik yang dilakukan oleh pemain-pemain FC Buteng pemirsa, di mana hanya Ramadan Sananta yang bermain kurang maksimal dengan skema formasi ini, tapi itu tidak apa-apa karena Rafael Struijk yang menjadi tumpuan utama tim kita dan penyerang fals yang bertugas untuk membuka ruang, dan dia berhasil membuat Rafael Struijk menjadi salah satu target man yang cukup tajam hari ini. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang terhadir di sisi lapangan, yaitu Coach Pep Guardiola, Said Syair, Andrew Klasero 89, Roy Manulang, Hafiz Aziz, Roy Like, Ryan Abinara, dan Coach Deon. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menundukkan Mariners FC dengan skor telak 4-1 di kandang sendiri. Oke, dan sekarang mari kita lihat gol pertama yang dicetak oleh Rafael Struijk di menit ke-8. Ini adalah gol cepat yang sangat baik oleh seorang striker yang luar biasa, Rafael Struijk, salah satu calon talenta muda dari Indonesia yang membuat gol dari luar kotak penalti pemirsa.
Dia melakukan tembakan yang tidak mampu ditepis oleh penjaga Mariners FC. Sementara gol kedua juga dicetak oleh Rafael Struijk. Di sini kita bisa perhatikan gol baru tercipta di menit ke-43. Setelah mencetak gol cepat, justru kita kesulitan membobol gawang mereka, tapi celah terbuka di akhir babak kedua, di mana kerjasama apik antara Nathan Joaon ya menarik keluar pemain tengah lawan, kemudian Ivar Jenner memberikan umpan jauh ke depan, di mana Rafael Struijk punya penempatan posisi yang baik hingga bisa menerima bola dengan sangat ciamik dan membuat FC Buton kembali unggul 2-0. Tapi sayang sekali tim lawan justru mampu memperkecil ketertinggalan. Tepatnya 1 menit berselang, tim lawan mampu memperkecil ketertinggalan, yaitu Sukumaran yang mencetak 1 gol dengan sangat-sangat baik. Ya, berawal dari skema serangan dari area tengah, Sukumaran melewati satu penjagaan yang tidak cukup baik dari Habner, dan dia meletakkan bola ke gawang FC Buton untuk membawa skor berubah menjadi 2-1 di akhir babak pertama, pemirsa. Dan setelah jeda babak pertama selesai, tepatnya di menit ke-48, Rafael Struijk kembali mengemas 1 gol lewat serangan yang sangat apik, lagi-lagi umpan dari jarak jauh yang dapat diterima dengan sangat luar biasa oleh Rafael Struijk, dan dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Sepakan dari dalam kotak penalti mampu diselesaikan dengan sangat luar biasa dan membawa FC Buton unggul 3-1, pemirsa. Oke, sementara gol keempat dicetak oleh Marcelino Ferdinand lewat kerjasama apik yang sangat baik antara Pratama Arhan, Nathan Joaon, dan juga Ferdinand. Di sini Ferdinand dibayang-bayangi oleh beberapa pemain, tapi dia cukup tenang menggiring bola ke area tengah dan melesakkan sikuit benar masuk ke gawang Mariners FC di menit ke-88, pemirsa, dan menutup kemenangan FC Buton dengan skor 4-1 atas tim tamu. Oke guys, jadi kesimpulannya formasi 4-4-2 klasik ternyata cukup bagus digunakan di game Top 11 musim ini. Tapi saya ingatkan lagi bahwa taktik, strategi, dan formasi 4-4-2 klasik seperti ini memang cenderung rentan terhadap serangan balik cepat, terutama dari area tengah. Dan ketika kita tidak memiliki lini depan yang produktif, tentu saja tim kita akan kesulitan untuk bisa mencetak gol. Dan ketika kita menempatkan 2 striker sekaligus, biasanya akan cenderung membuat salah satu striker performanya menurun. Dan itu terbukti di mana Ramadan Sananta yang biasanya mendapatkan performa bagus di setiap laga, kali ini performanya sangat menurun. Dan ya, tapi tidak apa-apa selagi tim kita bermain cukup bagus di setiap pertandingannya. Menurut saya itu tidak masalah. Yang penting hasil akhir dari sebuah pertandingan tim kita bisa menang. Dan itu yang paling penting, bukan hanya dari segi kualitas individu, performa individu saja yang bagus, tapi tim kita meraih hasil yang kurang memuaskan. Menurut saya itu tidak begitu baik untuk keberlanjutan tim kita di setiap musimnya. Jadi kesimpulannya, taktik, strategi, dan formasi 4-4-2 klasik masih cukup bagus. Tapi saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin menggunakan taktik, strategi, dan formasi ini, pastikan kamu melakukan uji coba menghadapi teman kamu yang punya kualitas mutu 10 hingga 30% lebih tinggi dari tim kamu. Jadi jika nanti dalam 5 pertandingan tim kamu bisa meraih hasil bagus, kamu bisa mulai terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, maupun di Liga Champions. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat member CPN Top 11. Terima kasih buat partner CPN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.